Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Umar dengan NIM 21105-2022, kelas 6A PGMI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Aris Iskandar, SPD MPD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu administrasi dalam kepramukaan dan teknik membaca peta. Yang pertama ada pengertian administrasi dalam kepramukaan. Nah, administrasi memiliki beberapa arti, yaitu arti secara luas dan sempit. Pengertian administrasi menurut arti luas adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan administrasi menurut arti terbatas atau sempit, administrasi didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematik baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Yang kedua, program kerja GUDEP. Latihan dasar kepemimpinan ini adalah pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama tim. Kemah Pramuka ini adalah kegiatan di mana anggota GUDEP pergi berkemah, biasanya di alam terbuka, untuk mempelajari keterampilan bertahan hidup dan menghargai alam. Pelatihan keterampilan ini bisa meliputi berbagai keterampilan seperti pertolongan pertama, pengetahuan alam, dan keterampilan pramuka lainnya. Upacara dan pertemuan. Ini adalah waktu di mana anggota GUDEP berkumpul untuk melakukan upacara pramuka, merayakan pencapaian, dan merencanakan kegiatan mendatang. Yang ketiga, pembukuan. Catatan keuangan. Catat semua transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, catatan kegiatan. Buat catatan tentang semua kegiatan yang dilakukan termasuk tanggal, peserta, dan hasilnya. Ini bisa membantu dalam merencanakan kegiatan di masa depan dan melacak perkembangan organisasi. Catatan anggota. Simpan data tentang anggota termasuk informasi kontak, tanggal bergabung, dan partisipasi dalam kegiatan. Yang keempat, surat menyurat keluar masuk. Bagian-bagian dalam surat: yang pertama, kepala surat atau heading; yang kedua, tanggal surat; yang ketiga, nomor surat; yang keempat, lampiran; yang kelima, perihal; yang keenam, alamat dalam kepada yang dituju; yang ketujuh, salam pembuka; yang kedelapan, isi surat; yang kesembilan, salam penutup; yang kesepuluh, nama jabatan atau penanggung jawab surat; yang kesebelas, tembusan; dan yang terakhir, initial. Kemudian yang kelima ada teknik membaca pada peta sistem grid. Yang pertama, memahami sistem grid dan pada peta; yang kedua, menentukan koordinat; yang ketiga, membaca garis kontur; yang keempat, menggunakan kompas; dan yang terakhir, praktek. Yang keenam, fungsi dan kenampakan koordinat. Fungsi koordinat pada peta: yang pertama, menentukan lokasi absolut; yang kedua, navigasi dan penentuan arah; yang ketiga, komunikasi dan pemetaan. Kemudian kenampakan koordinat pada peta: yang pertama ada garis vertikal atau bujur; yang kedua, garis horizontal atau lintang; yang ketiga, koordinat geografis; dan yang keempat, koordinat UTM. Yang ketujuh ada koordinat geografis. Geografis menunjukkan posisi absolut suatu objek berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar permukaan bumi sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi permukaan bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang yang berada di belahan bumi utara disebut dengan lintang utara, sedangkan garis lintang yang berada di belahan bumi selatan disebut dengan lintang selatan. Kemudian yang kedelapan masuk pada jenis-jenis grid. Yang pertama, grid petak; yang kedua, grid geografis; yang ketiga, grid UTM atau Universal Transversi Mercator; yang keempat, grid kolom; dan yang terakhir, grid modular. Materi 9 yaitu grid militer, Universal Transversi Mercator. Beberapa informasi tentang grid militer Universal Transversi Mercator atau MGRS. Yang pertama,
struktur koordinat, yang kedua zona, yang ketiga kotak, yang keempat ekuat, yang kelima kolom, dan yang terakhir garis. Kemudian grid universal for all stereography. Sistem koordinat universal polar stereography atau UPS digunakan bersama dengan sistem koordinat universal transversi Mercator atau UTM untuk mencari posisi di permukaan bumi, khususnya di wilayah kutub. Sistem koordinat UPS didasarkan pada tata letak grid Kartesian berbasis metrik. Ini terdiri dari dua jaringan yang mencakup wilayah Arktik dan Antartika. Kemudian materi yang terakhir yaitu grid daerah kutub utara dan selatan. Dan plotting. Grid yang digunakan untuk daerah kutub utara dan selatan adalah Universal Polar Stereography atau UPS. Koordinat sistem UPS memiliki dua grid yang mencakup daerah kutub, yaitu grid utara dan grid selatan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.